Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda untuk part 2-nya. Setelah kemarin pada part 1, kita membahas tentang sumber daya dan juga material dalam kerajinan inspirasi budaya non-benda. Sekarang kita akan membahas di sub E, yaitu tentang sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Perancangan kerajinan dan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda atau berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis. Burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil ataupun busana, yaitu benda. Tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pencarian ide produk. Kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat, tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol-simbol cerita rakyat, dan tarian tradisional. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Mencintai budaya bangsa merupakan langkah awal untuk memunculkan ide-ide untuk merancang produk kerajinan. Dengan keagungan dan kebanggaan pada tokoh cerita atau makna filosofi pada simbol-simbol cerita rakyat dapat memicu ide atau gagasan yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut misalnya, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi, atau produk kerajinan apa yang akan dibuat, atau mengapa produk kerajinan tersebut dibuat, alat apa yang dibutuhkan, bagaimana proses pembuatan produk tersebut, atau adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat ataupun brainstorming. Langkah yang kedua yaitu membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide produk yang telah direncanakan sebelumnya dibuat sketsa rancangan. Kemudian sketsa dapat digambarkan di buku atau kertas dengan menggunakan pensil, spidol, ataupun ballpoint. Dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Kemudian buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan juga tebal. Gambarkan ide kalian sebanyak-banyaknya, dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi yang sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama, dengan warna dan motif yang berbeda. Yang ketiga yaitu pilih ide terbaik. Setelah dilakukan brainstorming, maka langkah selanjutnya adalah menentukan ide terbaik yang sudah disepakati oleh anggota kelompok dan menggambarkannya dengan sketsa. Mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat yaitu prototyping atau membuat studi model. Prototyping atau studi model dilakukan dengan tidak menggunakan bahan asli atau material yang sebenarnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat.
Beberapa material yang digunakan antara lain lilin, styrofoam, dan juga tanah liat. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Yang terakhir yaitu perencanaan produksi. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berfokus pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional, misalnya cerita rakyat, mitos, tarian, pantun. Hal tersebut menjadi ide utama untuk menciptakan usaha sendiri. Perencanaan produksi terdiri atas ide, modal, sumber daya, dan strategi pemasaran. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Untuk tugasnya tentang produksi kerajinan dan inspirasi budaya non-benda, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Produksi dilakukan dalam kelompok sesuai dengan tahap pengerjaan yang sudah direncanakan. Tahap awal berupa persiapan bahan, tempat kerja, dan peralatan, dilanjutkan dengan proses produksi. Langkah pertama, kalian tentukan dulu jumlah produksi yang akan dibuat. Kemudian, hitunglah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Kemudian, siapkan bahan-bahan dengan mengelompokkan berdasarkan jenis material yang akan digunakan. Tahap selanjutnya yaitu pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan proses produksi yang sudah dibuat sebelumnya dan pembagian tugas yang disepakati dalam kelompok. Setelah bekerja, rapihkan dan bersihkan kembali peralatan dan tempat kerjanya. Di sub yang terakhir, di sini ada tentang produk kerajinan dan inspirasi budaya lokal non-benda. Proses produksi kerajinan dan inspirasi budaya lokal dan benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat terdiri dari 3, yaitu bahan baku, teknik produksi, dan sumber daya manusia. Tahap produksi secara umum terbagi menjadi pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap untuk dibentuk. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku ini bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat. Misalnya kayu, bambu, dan rotan itu dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan, seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau 2 batang bambu. Pembentukan besi dan rotan selain dengan pemotongan dapat menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las. Logam lempengan dapat dibentuk dengan cara pengetokan. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Sub yang terakhir yaitu kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam, bergantung pada produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Pemilihan material disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut.
Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas ataupun brand. Selain itu, material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas ataupun plastik. Tidak semua produk membutuhkan kemasan primer, tetapi setiap produk kebutuhan identitas. Identitas ini dapat berupa stiker ataupun selubung karton yang berisi nama dan keterangan pada kemasan kerajinan dan inspirasi budaya dapat ditambahkan label ataupun lembaran. Keterangan yang berisi informasi tentang budaya non-benda yang menjadi inspirasi. Nah, di sini ada contoh kemasan pada produk kerajinan budaya non-benda supaya produk tersebut aman ke tangan konsumen, sehingga kita harus membuat atau memilih kemasan yang betul-betul aman dengan produk yang akan kita buat. Ini salah satu contohnya. Yang terakhir, tugas yaitu pembuatan kemasan, kerajinan, dan inspirasi non-benda. Silakan kerjakan secara berkelompok untuk membuat suatu kemasan untuk produk jadi dengan pertimbangan fungsi pelindung produk dan identitas produk. Dan jangan lupa untuk memasukkan biaya pembuatan kemasan ke dalam penghitungan biaya produksi. Silakan kerjakan dan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ingatlah selalu, warisan budaya non-benda bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan, dikreasikan, dan memberi makna melalui karya dan usaha kita. Terus berkarya, berbudaya, dan berdaya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.